Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Wahdah, NIM 18661005. Saya dari jurusan Akuntansi Prodi Keuangan dan Perbankan. Baik, di sini saya akan membahas bab 2 tentang hukum perikatan dan hukum perjanjian. Pengertian perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Berikut adalah contoh kasus perjanjian yang menimbulkan perikatan dan perjanjian yang tidak menimbulkan perikatan. Yang pertama, perjanjian yang menimbulkan perikatan. Bella adalah seorang pengusaha catering berusia 22 tahun. Ia mendapatkan pesanan nasi kotak sebanyak 100 kotak dari Saleh berusia 42 tahun dan seorang pegawai Bank BNI. Atas pesanannya tersebut, Saleh telah menyerahkan uang muka kepada Bella dan sisanya akan dilunasi setelah nasi kotak tersebut diterima oleh Saleh. Yang kedua, perjanjian yang tidak menimbulkan perikatan. Desi adalah seorang gadis berusia 14 tahun. Ia dengan senang hati menerima tawaran dari Arif, pacarnya, untuk liburan ke Labuan Cermin. Kemudian ada pun sumber-sumber perikatan. Yang pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang yaitu perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan tersebut membayar kerugian atas kesalahan yang ia perbuat. Yang kedua, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan tersebut, ia tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Di dalam hukum perikatan, ada sebuah istilah wan prestasi. Apa sih sebenarnya wan prestasi itu? Wan prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun kategori wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan. Akibat wan prestasi. Yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Yang ketiga, peralihan resiko. Hukum perikatan bermacam-macam, yaitu perikatan murni atau bersahaja, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketepatan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukum, dan yang terakhir, perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Dan kemudian, hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hukum perjanjian pun bermacam-macam. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Adapun unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, essentialia adalah bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua, naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Dan yang ketiga, accidentalia,
yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Akibat-akibat perjanjian. Yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Dan yang ketiga, kreditur bisa mengajukan action Pauliana. Action Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya melalui pengadilan berdasarkan permohonan kreditur. Hapusnya perjanjian di dalam hukum perjanjian. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Ditentukan oleh undang-undang. Ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Adanya pernyataan yang menghentikan perjanjian. Ditentukan oleh keputusan hakim. Dan tujuan perjanjian telah tercapai dengan persetujuan para pihak. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Kuasa tulisan atau tertulis dibuat dengan suatu akta baik, akta notaril, maupun akta di bawah tangan. Di dalam hukum perjanjian terdapat perjanjian-perjanjian khusus. Yang pertama, perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli adalah perjanjian yang telah terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Pasal 1458 KUH Perdata menggarisbawahi suatu jual-beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan antara barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan. Di dalam perjanjian jual-beli, adapun kewajiban penjual dan kewajiban pembeli. Kewajiban penjual menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, menanggung terhadap cacat-cacat serta gangguan-gangguan atas pemilihan barang tersebut. Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian menurut waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan, maka pembeli harus membayar di tempat dan waktu ketika penyerahan akan dilakukan. Yang kedua, sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Yang ketiga, sewa-beli. Di dalam perjanjian sewa-beli mengandung dua unsur perjanjian, yaitu sewa-menyewa dan jual-beli. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam klausul. Yang pertama, sewa-menyewa. Orang yang menguasai barang tersebut selama belum lunasi semua cicilannya, belum merupakan pemilik dari barang tersebut. Artinya, ia dianggap sebagai penyewa. Yang kedua, unsur jual-beli. Bahwa apabila penyewa atau orang yang menguasai barang telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka ia menjadi pemilik dari barang tersebut. Yang keempat, pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai. Yang kelima, pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberian kuasa tersebut. Yang keenam, penanggungan utang. Suatu perjanjian dalam hal mana seseorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Adapun hak penanggung utang
bisa menuntut pembayaran utang dari si berutang, walaupun penanggungan itu dilakukan tanpa sepengetahuan si berutang. Menuntut penggantian biaya rugi dan biaya bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. Menggantikan segala hak si berutang kepada si berutang termasuk hipotek, fidusia, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Sekian pembahasan dari saya tentang hukum perikatan perjanjian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.